Baik, sekali lagi kita akan bersatu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan karena kami telah memuji nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan, mengagungkan Tuhan. Karena Engkau Allah yang layak kami tinggikan, kami puji, kami sembah dan kami agungkan. Biarlah setiap puji-pujian yang boleh kami naikkan menjadi suatu hal yang memuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mohon Tuhan pimpin hati dan pikiran kami untuk fokus mendengarkan firman Tuhan, dan ajar kami juga untuk melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pimpin hamba-Mu ini yang penuh dengan kelemahan, untuk boleh berkata-kata sesuai dan seturut dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, guru semuanya di setiap lokasi, dan juga untuk setiap anak-anak murid kami, dimanapun kalian berada, kiranya kalian tetap memiliki semangat di dalam belajar dan tetap berprestasi memberikan yang terbaik di dalam setiap pembelajaran kalian. Saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam surat Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang kedua. Surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua, dan saya akan membacakan beberapa versi dari Alkitab bahasa Inggris bagi kita juga. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya akan membacakan juga di dalam terjemahan NIV. Di sana dikatakan demikian. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve that God's will, His good, pleasing, and perfect will. Dan yang terakhir saya akan membacakan di dalam terjemahan Alkitab NLT. Don't copy the behavior and custom of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Anak-anak sekalian dan Bapak Ibu sekalian, kita melihat bahwa kehidupan dunia ini semakin hari, semakin menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Dengan kemajuan teknologi di dalam segala bidang, membuat perubahan yang baik, tetapi juga membuat perubahan yang buruk. Kemajuan teknologi ini bisa membuat manusia mengalami pertumbuhan atau progresivitas yang positif. Tetapi hal ini juga bisa membuat manusia mengalami kemunduran atau regresivitas, baik secara rohani, baik secara moral, baik secara nilai dan norma di dalam kehidupan bermasyarakat dengan melakukan hal-hal yang negatif. Nah, jikalau kita melihat ya, perubahan positif dan negatif ini juga terjadi di dalam gereja. Mulai dari kehidupan orang-orang dewasa sampai kepada kehidupan anak-anak. Ada yang memakai kemajuan teknologi ini untuk meningkatkan cara kerja. Ada yang memakai teknologi ini meningkatkan cara belajar. Ada yang memakai teknologi ini di dalam meningkatkan ibadah mereka kepada Tuhan. Dan ada yang memakai kemajuan teknologi ini juga untuk membina relasi satu dengan yang lain kepada suatu relasi yang baik. Tetapi ada juga yang justru sebaliknya, tidak mengalami kemajuan dan tidak memanfaatkan kemajuan teknologi untuk hal-hal yang baik, justru mengalami kemunduran dan melakukan hal-hal yang buruk dengan kemajuan teknologi tersebut. Nah, disinilah cara setan dan dunia memakai kemajuan teknologi untuk membuat orang Kristen semakin jatuh di dalam berbagai dosa yang mendukakan hati Allah. Contoh dari kemajuan teknologi yang dipakai setan atau dunia ini untuk membuat orang Kristen jatuh di dalam dosa yang mendukakan hati Allah adalah dengan memakai smartphone, gadget, internet, dan aplikasi-aplikasi lainnya yang terdapat di dalam gadget maupun internet yang diberikan di dalam handphone dan di dalam setiap smartphone yang ada. Nah, setan dan dunia memakai semuanya ini untuk mengubah akal budi kita, untuk mengubah hati kita, untuk mengubah iman kita kepada Tuhan, untuk mengubah fokus kita sebagai orang Kristen. Bukan lagi hidup mengandalkan Allah, bukan lagi hidup fokus kepada Allah, bukan lagi hidup tertuju kepada Allah, tetapi lebih lagi mengarahkan kepada diri sendiri,
kepada dunia, kepada setan, sehingga hal itu dapat merusak relasi kita dengan Allah, merusak relasi kita dengan sesama. Oleh karena itu, di sini kita melihat, Bapak Ibu dan anak-anak kita sekalian, Rasul Paulus di dalam bagian ini memberikan suatu peringatan dan nasihat kepada orang percaya, agar mereka jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah di dalam pembaruan atau akal budi mereka, sehingga dalam membedakan, mereka dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, hal ini dikatakan oleh Rasul Paulus agar orang percaya tidak terpengaruh dan tidak dipengaruhi oleh perbuatan, oleh kebiasaan, oleh ajaran dunia yang menipu dan menyesatkan orang percaya. Tadi kita sudah membaca di dalam terjemahan Alkitab NIV. Di sana lebih memberikan penekanan bahwa jangan kita menyesuaikan diri kita dengan pola dunia ini. Apa yang dimaksud dengan pola dunia ini? Pola ini dunia ini memberikan hal-hal yang begitu menggiurkan, hal-hal yang begitu menakjubkan, hal-hal yang begitu mengasikkan. Supaya apa? Supaya gampang untuk menipu, gampang untuk memprovokasi, gampang untuk menjebak anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, masuk di dalam jebakan mereka. Oleh karena itu, di sini diharapkan setiap orang percaya ditransformasikan oleh pembaruan pikiran. Maka kita akan dapat menguji, kita akan dapat menyetujui apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, yaitu bahwa kehendak Tuhan adalah baik, kehendak Tuhan adalah menyenangkan, kehendak Tuhan adalah sempurna. Nah, mengapa Paulus harus memperingati dan menasihati orang-orang percaya terhadap semuanya ini? Alasannya ada 4. Yaitu pertama, karena kita telah mendapatkan kasih dan anugerah Allah yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Kristus telah datang ke dalam dunia. Dia yang adalah Allah, rela datang ke dalam dunia. Terhina karena kita, menderita karena kita, menyerahkan hidupnya bagi kita, supaya kita mendapatkan kasih dan anugerah Allah yang besar, yang begitu diberikan dengan cuma-cuma. Kita tidak perlu membayarnya, karena begitu mahalnya kasih Allah bagi kita. Tetapi melalui kehadiran Kristus, kita mendapatkan anugerah Allah yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Yang kedua, mengapa Paulus memperingati dan menasihati orang Kristen untuk tidak serupa dengan dunia ini? Adalah karena kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus melalui kematiannya di atas kayu salib demi pelanggaran dan dosa kita, sehingga dia mendapatkan segala sesuatu yang menyakitkan di dalam dirinya. Dia harus mendapatkan salib, menderita, dicambuk, dan dipaku, mengorbankan hidupnya. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan pendamaian dengan Allah, supaya kita mendapatkan keselamatan kekal dari Allah. Kalau kita melihat begitu luar biasanya penyiksaan, penderitaan yang harus dialami oleh Tuhan Yesus ketika dia harus disalibkan. Tetapi dia melakukan semuanya itu untuk kita. Dan yang ketiga, bahwa kita telah disucikan, kita telah dikuduskan oleh Allah. Status kita telah diubahkan oleh Allah dari hamba orang berdosa, dari hamba ataupun orang berdosa, menjadi hamba kebenaran dan menjadi anak-anak Allah. Kita bukan lagi hidup sebagai hamba dosa, kita bukan lagi hidup sebagai orang yang diperbudak oleh dosa, tetapi kebenaran Kristus mengubahkan kita, sehingga kita diubahkan menjadi orang-orang merdeka, hamba kebenaran, bahkan kita menjadi anak-anak Allah. Dan yang keempat, mengapa Paulus memperingati dan menasihati kita supaya kita jangan lagi hidup serupa dengan dunia ini, yaitu bahwa kita sudah diberikan suatu kehidupan yang baru, kehidupan yang totalitas baru, menjadi manusia yang baru. Oleh karenanya kita harus mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dan itu dikatakan sebagai penyembahan kita, ibadah kita, pelayanan kita yang sejati kepada Allah. Selain itu juga, Paulus mengatakan bagi kita di dalam Efesus 5 ayatnya yang ke-16, agar kita jangan mempergunakan waktu yang ada selama kita hidup, karena hari-hari ini adalah jahat. Tetapi kesadaran ini hanya dapat terjadi di dalam kehidupan seseorang yang telah percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus dan melekatkan dirinya kepada Allah
dan kepada firman-Nya. Anak-anakku sekalian dan teman-teman guru, Bapak Ibu guru, kita melihat bahwa fenomenanya yang terjadi adalah bahwa banyak anak-anak Tuhan yang lupa atas segala kebaikan Allah yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Dan hal inilah yang menyebabkan mereka hampir-hampir terjatuh di dalam kehidupan yang sembarangan dan juga hampir membuat mereka menjadi anak-anak gampangan. Nah, kuasa dunia ini memakai cara-cara yang paling disukai oleh anak-anak Tuhan di zaman sekarang ini, agar hidup mereka menjauhkan diri dari Allah, bahkan menista hati Allah, dan juga menomorduakan Allah di dalam kehidupan mereka. Kita melihat fokus, waktu, energi, kesempatan, dan bahkan seluruh aspek kehidupan mereka dihabiskan untuk hal-hal yang percuma, untuk hal-hal yang sia-sia, tidak berguna, tidak memiliki manfaat sama sekali. Kalau kita melihat anak-anak zaman sekarang suka main TikTok, ya. Kita juga melihat anak-anak sekarang suka main sesuatu hal yang lain, yang banyak aplikasi-aplikasi yang disediakan. Tetapi kita melihat mereka tidak mempersiapkan waktu mereka untuk saat teduh di hadapan Tuhan. Mereka tidak mempersiapkan waktu mereka untuk bermeditasi di hadapan Tuhan, membaca Alkitab setiap hari, berdoa setiap hari di hadapan Tuhan. Waktu terbuang percuma, energi terbuang percuma. Tidak ada lagi kehidupan yang taat kepada Tuhan, tidak ada lagi kehidupan yang lekat dengan Tuhan, tidak memiliki relasi yang intim dengan Tuhan di dalam ibadah pribadi mereka kepada Tuhan. Dan hal ini juga terjadi karena ayah ibu tidak memiliki otoritas untuk memberikan pimpinan, bimbingan bagi anak-anak mereka. Kenapa? Semua sudah terpengaruh oleh apa yang disediakan oleh dunia. Semua terpengaruh oleh apa yang sudah diperlihatkan oleh dunia. Dan mereka tertarik untuk mencoba mengikutinya. Dan mereka tertarik untuk mencoba bagaimana sih rasanya. Dan inilah yang akhirnya membuat sekali lagi fokus, waktu, energi, kesempatan, dan bahkan seluruh aspek di dalam kehidupan mereka dihabiskan untuk hal-hal yang percuma dan sia-sia. Oleh karena itu, di sini firman Tuhan senantiasa mengingatkan kepada setiap anak-anak Tuhan agar mereka senantiasa berpadanan dengan kehendak Allah dan firman-Nya, agar mereka mampu mengalahkan tipu muslihat setan dan dunia ini. Tadi kita membaca juga di dalam bagian Alkitab terjemahan NLT, dikatakan kamu jangan mengkopi ya kebiasaan atau sifat dari dunia ini, tetapi biarlah Allah mengubahkan kamu menjadi seorang pribadi yang baru, yang diubahkan cara berpikirmu, sehingga kamu dapat belajar bagaimana kamu mengetahui kehendak Allah bagi kamu, sehingga apa yang baik, apa yang menyenangkan, dan apa yang sempurna yang adalah kehendak Allah itu terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang pilihan Tuhan, sebagai orang-orang percaya. Di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9 menyatakan demikian kepada kita. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Sehingga di sini juga Paulus memberikan nasihat kepada anak-anak Tuhan supaya mereka jangan lagi menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi mereka harus menjadi seorang muda yang mempertahankan kelakuannya bersih. Dengan cara apa? Menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Saya mau bertanya, seberapa banyak di antara kita anak-anak Tuhan yang masih memiliki waktu-waktu pribadi dengan Tuhan, yang masih memiliki waktu-waktu untuk belajar firman Tuhan, yang masih memiliki waktu untuk mencintai Taurat Tuhan, membaca firman Tuhan, menggumulinya, berdoa dalam hati, lalu berkata, Tuhan, saya rindu bisa menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan kebenaran firman Tuhan setiap hari. Saya rindu, saya boleh menjadi berkat bagi orang lain. Saya rindu, saya boleh menjadi garam dan terang bagi orang lain. Saya rindu, kehadiran saya mendatangkan sukacita. Tetapi sebagian besar saya melihat, bahkan juga di dalam gereja, di sekolah-sekolah Kristen, banyak anak-anak menghabiskan waktu mereka untuk mengikuti gaya dunia ini, untuk mengikuti pola dunia ini, untuk mau menjadi sama seperti dunia,
supaya kelihatan keren, supaya kelihatan trendy, supaya kelihatan beken. Tetapi justru itulah yang menjerumuskan mereka hidup menjauh dari Tuhan, masuk di dalam jebakan dunia, dan membuat mereka hidup di dalam berbagai-bagai kedukaan. Oleh karena itu di sini Paulus sekali lagi menasihatkan supaya anak-anak Tuhan jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Maksudnya adalah bahwa kita tidak boleh mengambil bagian, kita tidak boleh mengambil pendapat atau perilaku orang lain sebagai aturan di dalam kehidupan kita. Tetapi bahwa kita harus penuhnya meninggalkan dunia ini dan menetapkan di hadapan Allah sebuah tekad dan standar hidup yang sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan firman-Nya. Dan lagi di sini Paulus juga menyatakan bahwa kita harus mengalami transformasi akal budi kita agar kita memiliki kemampuan untuk menguji dan menyetujui apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Dan kehendak Allah bagi kita adalah untuk mendatangkan hal yang baik, untuk menyenangkan kita dan menjadikan kita pribadi yang sempurna. Apa yang menjadi transformasi dari akal budi tersebut? Yaitu perubahan akal budi yang terjadi secara radikal maupun secara bertahap di dalam cara berpikir, di dalam cara pandang, di dalam konsep dan keyakinan kita kepada Allah, kepada diri sendiri dan juga kepada sesama di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, orientasinya hanya tertuju dan bermuara untuk menyenangkan hati Allah, untuk memuliakan Allah, untuk menyembah Allah dan hidup berkenan di hadapan Allah. Anak-anakku sekalian, proses transformasi ini adalah suatu perubahan radikal yang seringkali digambarkan seperti metamorfosa dari seekor ulat yang jelek, yang merayap dengan tubuhnya yang gendut. Tiba-tiba ketika dia mengalami metamorfosa, dia menjadi kupu-kupu yang cantik, yang indah, yang bisa terbang ke sana kemari. Walaupun masih dalam satu pribadi yang sama, transformasi mengubah konsep, transformasi mengubah perilaku seseorang kepada suatu perubahan radikal di dalam dirinya. Nah, transformasi diri ini di dalam dan melalui kebenaran firman Allah akan menjadikan seseorang itu pribadi yang utuh. Dan ini bukan suatu sulap atau suatu hal yang instan terjadi, tetapi ini adalah suatu proses yang terus-menerus terjadi di dalam kehidupan setiap orang percaya seumur hidupnya. Nah, proses transformasi seseorang dipengaruhi cara berpikir yang harus terus-menerus dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi dalam kasih Tuhan, dengan transformasi akal budi ini, maka seseorang akan dapat dengan berani tampil beda di tengah-tengah kehidupan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dia mengerti apa yang baik, dia mengerti apa yang berkenan kepada Allah, dia mengerti apa yang sempurna menurut kehendak Allah, dan dia juga mau melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Bukankah banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang berani tampil beda di dalam kehidupan mereka? Kita melihat Yusuf seorang muda yang berada di negeri yang asing, di tanah Mesir, dijual jauh dari kotanya, dijual jauh dari negerinya, tidak ada sanak saudara di situ. Tetapi dia tahu bahwa dia harus hidup benar di hadapan Tuhan, dia harus hidup benar bagi dirinya sendiri, dia harus hidup benar bagi sesamanya. Ketika dia mengalami tantangan, ketika dia mengalami pencobaan, ketika dia mengalami berbagai macam hal yang mempengaruhi dia tetap berani tampil beda dan berani mengatakan tidak terhadap dosa, berani mengatakan tidak terhadap hal-hal yang negatif, berani berkata tidak untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita juga melihat di dalam kehidupan Samuel yang kecil, di tengah-tengahnya ada orang-orang dewasa yang adalah juga para imam, hamba-hamba Tuhan, tetapi yang kehidupannya jauh dari Tuhan, kehidupannya jahat di mata Tuhan, memperlakukan umat Tuhan dengan sembarangan. Tetapi Samuel yang kecil ini dia mengerti, dia diajar oleh mamanya, diajar oleh Hana untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dia mau tetap mempertahankan kebenaran itu di dalam kehidupannya. Dia mau tampil beda di tengah-tengah keadaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan lebih lagi, kita melihat Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka harus berhadapan dengan tantangan yang begitu besar. Bukan hanya soal pekerjaan mereka, bukan hanya soal harga diri mereka, tetapi soal kehidupan dan nyawa mereka. Mereka harus menghadapi maut,
Mereka harus berjuang di dalam iman mereka. Tetapi ketika mereka sudah mengalami tuntunan Allah, mereka sudah mengalami transformasi di dalam Allah, mereka berani tampil beda. Mereka tidak tergoyahkan, mereka tidak larut di dalam segala situasi yang ada. Justru mereka berani menerjang arus dan mereka menang. Mereka menjadi seorang pemenang. Kita melihat juga di dalam kehidupan para murid Tuhan Yesus. 12 murid Tuhan Yesus mengalami kematian yang tragis karena mereka mau hidup tampil beda. Bahkan mereka mau menjadikan diri mereka sebagai kesaksian bagi banyak orang. Mengalami kematian yang luar biasa, yang tidak diinginkan oleh orang-orang di zaman sekarang. Mati disalib terbalik, mati dipanah, mati dijadikan gladiator dan lain sebagainya. Tetapi mereka sudah mengalami transformasi di dalam kehidupannya, sehingga mereka berani tampil beda untuk menyatakan kebenaran Allah bagi dunia. Di sini kita juga melihat kehidupan Paulus, Timotius, dan lain sebagainya. Rasul Paulus memberikan rumusan penting bagi Timotius, anak rohaninya, sebagai seorang muda harus tampil beda di tengah-tengah kehidupan orang percaya maupun di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang tidak percaya di dalam kehidupan mereka sehari-hari, baik di dalam perkataan, baik di dalam tingkah laku, baik di dalam kasih, baik di dalam kesetiaan, baik di dalam kesucian hidup. Bukankah di zaman sekarang internet menyiarkan banyak sekali hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, film-film yang tidak bermanfaat, film-film yang membawa seseorang kepada suatu kehidupan yang salah. Tetapi banyak juga anak-anak Tuhan yang menikmati akan hal itu. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki dasar firman Tuhan. Mereka tidak memiliki kekuatan di dalam firman Tuhan. Sehingga mereka mudah terpengaruh, mereka mudah terhasut, mereka mudah terjebak, dan mereka mudah terhanyut oleh arus pikiran dunia yang jahat. Di sini Paulus mengatakan bahwa ketika engkau sudah mengalami transformasi hidup, hendaklah kehidupanmu menjadi contoh, menjadi teladan bagi semua orang, baik orang percaya maupun orang-orang yang tidak percaya di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam perkataan, kita memperkatakan sesuatu hal yang menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam tingkah laku, kita menghasilkan suatu tingkah laku yang berdampak positif bagi orang lain. Di dalam kasih, kita mau menolong orang lain, karena kita sendiri sudah mendapatkan kasih setia Allah di dalam kehidupan kita. Di dalam kesetiaan, kita harus memiliki kesetiaan yang sungguh, sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab. Dan di dalam kesucian hidup, kita harus tetap menjaga kehidupan kita suci kudus di hadapan Tuhan, menjauhkan diri dari kehidupan yang berdosa. Nah, dengan transformasi akal budi ini, maka seseorang akan memiliki jati diri sebagai seorang Kristen yang sejati, yang tidak akan tergoyahkan, tidak akan terpengaruh, tidak akan terprovokasi oleh lingkungan dan kehidupan yang salah dan jahat. Sekalipun setan dan dunia menawarkan hal-hal yang menggiurkan di dalam dosa dengan segala macam cara, namun ketika seseorang itu sudah mengalami transformasi di dalam pikirannya, di dalam akal budinya, dia akan tetap memiliki kekuatan, kehidupan yang kokoh untuk hidup menurut kehendak Allah dan menurut firman-Nya. Oleh karena itu, kita perlu belajar bagaimana kita memiliki kehidupan yang terus-menerus diubahkan oleh Tuhan, ditransformasi oleh Tuhan, sehingga kehidupan kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan kokoh, dan kita tidak akan pernah menyesal di dalam setiap kehidupan yang akan kita lalui. Marilah anak-anakku sekalian, biarlah setiap kita menjadi anak-anak Tuhan yang terus mengarahkan hidup kita kepada Allah, memohon kepada Allah untuk memberikan kepada setiap kita kehidupan yang ditransformasi oleh Allah terus-menerus, sehingga kita dapat berdiri teguh di tengah-tengah dunia yang jahat dan salah ini, dan tetap terus hidup sesuai dengan kehendak Allah dan firman-Nya. Tidak lagi mau serupa dengan dunia ini, tetapi berani tampil beda untuk menyatakan kehendak Allah dan firman-Nya di tengah-tengah dunia ini, sehingga kita dapat terus menikmati apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna di dalam kehidupan kita hari demi hari di hadapan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan memberikan kekuatan bagi kita, Tuhan memberikan keteguhan hati, iman kepada kita, dan biarlah kehidupan kita boleh bercahaya seperti terang, kita boleh menjadi garam bagi orang lain, menjadi berkat bagi setiap orang,
dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita akan bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh mengajar kami, bahwa dunia menyiapkan segala sesuatu yang luar biasa untuk mempengaruhi setiap anak-anak Tuhan, hidup di dalam kesesatan, hidup di dalam dosa, hidup di dalam kejahatan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan bagi kami, supaya kami jangan menjadi serupa dengan dunia ini, supaya kami jangan lagi mengikuti kebiasaan-kebiasaan dunia, pola dunia, tingkah laku dunia yang begitu jahat dan menyesatkan, tidak hidup dalam kebenaran. Oleh karena itu Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini, mohon kami dibantu, mohon kami ditolong, mohon kami diubahkan. Jadikan kami sebagai anak-anak Tuhan yang selalu mengarahkan hidup kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan mentransformasi hidup kami, mentransformasi akal budi kami, sehingga kami dapat mengerti kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kiranya Tuhan menolong kami sebagai anak-anak muda, supaya kami boleh juga hidup menjadi teladan, menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menaikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Kita akan bersatu hati di dalam doa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah memimpin kami di dalam ibadah kami pada pagi hari ini dari awal sampai akhirnya. Tuhan berkati kami semua, jadikan kami pelaku setia dari firman Tuhan. Jangan biarkan kami terpengaruh oleh dunia, tetapi biarlah kami mempengaruhi dunia. Kiranya Tuhan menolong kami di dalam aktivitas kami selanjutnya di hari ini, biarlah kami boleh diberikan kekuatan dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan di dalam Roh Kudus, senantiasa memimpin langkah kehidupan kami, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.